Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Ini pagi hari nih kawan-kawan. Tapi saya bikin kontennya di ruangan karena banyak yang bilang kalau di ruangan lebih tenang mas, nggak terlalu berisik suara ayam. Oke ya. Jadi nggak saya buat di kandang. Kalau di kandang ya backsoundnya memang suara ayam ya kawan-kawan, jadi terlalu berisik. Untuk konten kali ini saya pengen menyampaikan kepada sahabat-sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm soal kemitraan ternak di kandang Prabu Farm ya kawan-kawan. Jadi kemarin sempat banyak yang WA saya untuk pengen ikut menjadi mitra ternak Prabu Farm. Wah, ini kawan. Kemarin saya bilang pernah bikin konten soal mitra ternak ya kawan-kawan. Cuma saya penjelasannya belum begitu jelas. Jadi banyak yang tertarik untuk gabung di Prabu Farm. Cuma seperti ini ya kawan-kawan. Jadi saya bikinkan konten ini biar banyak yang paham dulu bagaimana kriteria menjadi mitra ternak di Prabu Farm ya kawan-kawan. Tidak semudah itu dan tidak segampang itu ya kawan-kawan. Jadi begini, dalam prinsip kerja kandang Prabu Farm itu memang tidak semuanya kita handle sendiri. Dalam artian saya kelola kandang itu, kandang utama itu fokus untuk rawatan ayam jago saja kawan-kawan. Jadi posisi saya itu adalah ujung tombaknya. Jadi untuk pemasarannya kawan-kawan. Jadi di situ kita rawat ayam jagonya saja, saya pasarkan di situ. Jadi kandang saya itu cuma kisaran 700 meter persegi. Jadi kalau mau ternak, mau membesarkan, mau buat rawat jago itu jelas nggak memungkinkan untuk kandang seluas 700 meter persegi. Maka dari itu saya banyak membuka kesempatan untuk mitra ternak kemarin. Jadi ternak saya sekarang sudah ada di 3 lokasi kawan-kawan, 3 mitra ternak. Ini dengan catatan ya kawan-kawan, yang saya rekrut ini adalah orang-orang dekat. Jadi sahabat-sahabat dekat, teman-teman dekat yang sekiranya sudah saya kenal dengan baik dan kredibilitas kepercayaannya sudah istilahnya sudah saya perhitungkan seperti itu ya kawan-kawan. Jadi saya tidak membuka kesempatan terus ada yang luar kota, luar pulau menghubungi saya. Aduh, ini jadi salah paham ini kawan-kawan sehobi ini. Ada yang WA saya, mas, saya tuh pengen ternak, pengen jadi mitra Prabu Farm. Tapi saya itu nggak punya modal. Seperti itu aja juga ada yang masuk ke tempat saya. Kalau nggak punya modal, cari modal dulu. Jangan buru-buru ternak ya kawan-kawan. Untuk ternak itu butuh modal yang cukup banyak. Seperti itu. Jadi apalagi kalau untuk kawan yang di luar kota, luar pulau, mohon maaf saya tidak bisa untuk bermitra seperti itu. Karena pada hakikatnya saya itu walaupun bermitra, tetap saya tidak bisa lepas dalam hal kontrol. Jadi tetap paling tidak seminggu sekali, sebulan sekali saya tetap kontrol ke kandang-kandang mitra itu. Jadi untuk perkembangannya bagaimana, pertumbuhan anak ayamnya seperti apa. Jadi walaupun dihandle sama orang lain, sama mitra, sama teman, tetap QC-nya, quality controlnya itu harus saya sendiri seperti itu kawan-kawan. Jadi harus ada standarisasi mutu, standarisasi kualitas untuk kita pasarkan di manajemen Prabu Farm itu seperti itu. Contohnya kemarin saya ambil materi impor itu juga cuma saya titipkan di kandang mitra ternak juga sahabat sehobi saya yang sama-sama di Magelang. Itu beliau juga kredibilitasnya saya udah kenal lama. Saya dari segi kepercayaan saya sudah bisa saya pegang istilahnya. Jadi wah yakin ini orangnya bisa dipercaya. Pertama itu. Yang kedua dari segi rawatan selama ini juga sudah saya pantau. Jadi memang untuk dia posisi dia breeding, terus dia pembesaran anakan itu selama ini saya pantau memang bagus-bagus. Jadi saya udah untuk kemampuannya sudah qualified lah istilahnya,
bisa dipertanggungjawabkan. Jadi di situ saya berani untuk mengalokasikan dana mengambil ayam materi impor untuk diternak di situ. Seperti itu kawan-kawan. Itu untuk untuk mitra ternak. Terus untuk mitra pembesaran, kalau mitra pembesaran sebenarnya lebih mudah ya kawan-kawan. Itu cuma ngambil di tempat saya anakan yang umuran kisaran 3 bulan. Jadi jantannya aja saya titipkan di situ. Itu ngambil di tempat saya sudah ya kisaran nominalnya kisaran 300.000 lah untuk 3 bulan. Tapi itu kan nanti saya beli lagi. Kalau untuk pemasaran saya kan saat 3 bulan itu rata-rata kisaran 1,5 juta ya kawan-kawan untuk jenis-jenis pakoy. Cuma ini kan hanya untuk pembesaran. Jadi di situ ada tanggung jawabnya untuk merawat dengan sebaik-baiknya. Kalau saya secara cuma-cuma itu nanti kematian, resiko saya yang nanggung, repot. Jadi tidak ada keseriusan dalam perawatan. Jadi tetap beli. Jadi misalnya mati itu ya risiko mitra pembesaran seperti itu. Terus nanti saya ambil rata-rata di usia 7-8 bulan. Jadi berapapun jumlahnya pasti saya ambil dengan catatan 1 tidak kurus, 2 tidak sakit-sakitan atau tidak keringen seperti itu. Jadi pokoknya hidup, sehat, postur dan juga bobotnya ideal pasti saya ambil berapapun seperti itu. Cuma tidak serta-merta mesti 7-8 bulan. Nanti tergantung ada permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan itu umuran berapa itu saya ambil juga. Jadi misalnya baru titip 3 bulan tapi di usia 5 bulan ada yang nyari ayam, ya udah saya ambil di usia 5 bulan saya kirimkan seperti itu. Jadi sewaktu-waktu tetap bisa saya ambil. Walaupun istilahnya kalau untuk mitra pembesaran itu keuntungannya tidak begitu besar kawan-kawan, karena dapat dibilang cukup mudah ya, cukup mudah, hanya kasih makan minum aja udah. Yang penting ayam itu besar, nanti pasti saya ambil seperti itu. Terus keunggulannya jadi mitra ternak dan mitra pembesaran Prabu Farm itu apa? Kalau untuk segi nominal memang kita tidak begitu tinggi ya kita ngambilnya, karena memang resiko pada intinya tetap di saya karena saya di ujung tombaknya. Cuma keunggulannya adalah kepastian kawan-kawan. Jadi banyak orang beternak ayam bisa beli materi, bisa bikin kandang bagus, bisa ternak dengan jumlah yang banyak. Cuma pada intinya yang tidak bisa dikuasai adalah hal pemasaran. Itu kawan-kawan. Jadi di sahabat-sahabat hobi, sahabat-sahabat ternak itu rata-rata di pemasaran itu yang kesulitannya di situ. Jadi ketika bermitra dengan Prabu Farm itu sudah nggak perlu mikir pemasaran. Keunggulannya di situ. Yang ternak juga ternak aja. Anaknya pasti saya ambil. Yang membesarkan juga besarkan aja. Nanti besar pasti saya ambil seperti itu. Jadi keuntungannya bisa fokus. Yang ternak fokus ternak, yang membesarkan fokus pembesaran, dan saya sendiri fokus di pemasaran. Dengan manajemen seperti itu, insya Allah semua bisa lancar ya kawan-kawan. Yang ternak juga lancar ternaknya, yang membesarkan juga lancar pembesarannya, sementara saya fokus di pemasaran juga bisa lancar pemasarannya seperti itu. Jadi kita bagi beban pikiran atau beban pekerjaan ini kita bagi dari divisi-divisi sendiri-sendiri seperti itu. Jadi ada yang ternak, ada yang membesarkan, ada yang memasarkan. Seperti itu kawan-kawan. Terus kalau yang pengen gabung di manajemen Prabu Farm itu kita tidak pernah membuka di luar kota ya kawan-kawan, karena itu tadi. Jadi pada intinya saya tetap kontrolnya tetap jalan. Jadi saya sendiri yang ngecek di kandang mitra ternak, baik itu juga mitra pembesaran itu saya cek. Jadi nanti ayam misalnya baru 1 bulan dirawat di situ kok agak kurus lah, itu saya kontrol dulu. Jangan sampai ayam itu udah mati baru laporan ke saya. Saya kasihan dengan mitra pembesarannya, nanti kalau seperti itu kan jelas rugi. Saya kasihan. Jadi misalnya ada gejala kok ayam udah agak kurus, jangan sampai telat, itu pasti saya kontrol. Wah ini perlu seperti ini perlu seperti ini, itu pasti saya bimbing ya seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan sampai prinsip saya orang bekerja sama dengan saya itu jangan sampai rugi seperti itu. Jadi karakter saya itu kerjasama dengan orang itu sebisa mungkin saya itu bisa memberikan manfaat,
bisa memberikan penghasilan, bisa memberikan keuntungan seperti itu. Tapi kalau kerjasama kok dengan saya kok dia merasa rugi, lebih baik saya stop sampai di situ aja, nggak usah diteruskan. Karena saya prinsipnya nggak mau kerjasama kok merugikan orang lain, itu saya tidak mau seperti itu. Jadi sebisa mungkin saya jalan, orang lain juga bisa jalan, sama-sama keuntungan. Itu yang disebut kerjasama. Kalau saya kerjasama dengan orang lain kok orang lain rugi, itu bukan kerjasama namanya. Kerja bakti atau mungkin kerja rodi, seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, bagi kawan-kawan sehobi, untuk yang di luar kota saya tidak pernah membuka kerjasama. Itu sudah banyak yang pengen daftar di manajemen Prabu Farm, cuma saya terlalu repot untuk pantaunya. Ada yang dari Kediri, ada yang dari Tulungagung. Aduh, pertama saya ngontrolnya repot. Yang kedua nanti untuk mobilitas ayam itu juga butuh biaya yang tidak sedikit. Misalnya saya kirim bibitnya ke Kediri misalnya, kan udah jauh, udah makan biaya juga. Nanti begitu sana udah besar, nanti saya mau ngambil juga butuh biaya lagi, seperti itu. Dan istilahnya kalau saya tidak kontrol, ini sangat rentan kerjasama seperti ini. Satu, kalau orangnya tidak bisa pegang amanah, ayam saya ditukar aja saya udah bingung. Saya beli standar dengan pembesaran Prabu Farm, tapi kualitas ayamnya nanti beda, bukan produk Prabu Farm, itu saya juga udah kewalahan. Karena saya jual ayam itu benar-benar ada standarisasinya, seperti itu kawan-kawan. Jadi walaupun dibesarkan sama orang lain, standarisasi perawatannya tetap standar Prabu Farm. Nanti kualitas ayamnya juga standar kualitas ayam Prabu Farm. Jadi tidak asal-asalan, asal membesarkan, asal kasih makan, nanti kualitasnya nggak begitu bagus, saya yang repot untuk pemasaran. Karena pada intinya saya di ujung tombak, yang langsung ketemu dengan konsumen itu saya. Kalau mitra pembesaran nggak mungkin dikomplain sama konsumen kalau ada permasalahan ketidakcocokan. Jadi saya yang istilahnya garda terdepan menghadapi konsumen. Jadi baik buruknya nanti produk saya di konsumen, saya yang kena. Mitra ternak juga nggak mungkin kena. Karena ketika umur 3 bulan udah diambil, udah cair, udah saya bayar, udah urusan selesai sampai di situ. Jadi pernah saya ambil di Sahabat Sehobi, itu kita kerjasama juga, dia yang ternak, saya ngambil, cuma genetik terahnya ngawur. Jadi dia silangannya nggak sesuai dengan apa yang kita sepakati, itu dirubah silangannya. Wah, akhirnya banyak yang komplain, saya yang remuk seperti itu. Jadi ayam harusnya ini koitrat silangannya, misalnya ayam A sama B saya jual dengan label koitrat, ternyata silangannya diganti. Setahu saya itu ya koitrat, saya jual dengan label koitrat. Ternyata begitu di pelanggan ayamnya kecil-kecil mini itu ukurannya, waduh. Padahal materi koitratnya 3,3 kilo, harusnya ukuran ayam besar-besar. Cuma karena ya di luar sepengetahuan saya, silangannya dirubah, diganti. Tetap saya ambil continue, ayamnya umuran 3 bulan saya ambil, saya pasarkan, saya yang habis-habisan kena komplain. Jadi dari situ saya kehati-hatiannya semakin bertambah. Ketika saya cari mitra bisnis, mitra usaha, mitra ternak, jadi milih orang yang benar-benar kredibilitasnya bisa saya pertanggungjawabkan. Karena bisnis ayam hobi ini tidak semudah dengan bisnis ayam pedaging ya. Asal wujudnya sama, bobotnya masuk oke, tapi ayam hobi nggak seperti itu. Kita bicaranya kualitas tarung. Jadi walaupun wujudnya sama, ayamnya diganti, nanti beda kualitas mainnya, kita udah kena di situ kawan-kawan. Jadi kena komplain itu yang paling kita hindari. Sebisa mungkin namanya penjual itu jangan sampai kena komplain. Jadi apalagi online ya, apa yang kita sampaikan informasinya harus sesuai dengan apa yang kita jual ayamnya. Jadi saya berani jual ayam umur 3 bulan itu karena memang terahnya jelas kawan-kawan. Dan saya tidak jamin 100%, cuma ya hampir 85% lah, sebagian besar pelanggan-pelanggan saya yang ambil umur 3 bulan, 5 bulan, itu besarnya ya sesuai dengan apa yang saya ceritakan di awal. Jadi ini materi pakoi, ini ayamnya teknik, variasinya patok punggung, rajin, pukul badan, seperti itu misalnya gambarannya. Karena tiap pelanggan itu kan kemampuan finansialnya beda-beda ya kawan-kawan. Kalau yang duitnya cukup, nggak mungkin cari ayam kecil, pasti ayam yang sudah dicoba, udah jelas lah.
pola tarungnya bagaimana dia udah tahu. Tapi kalau orang yang kemampuan isi dompetnya tipis kan, ya beli yang terjangkau, yang kecil misalnya. Kalau yang udah dicoba 5 juta kan mungkin berat, yang 3 bulan 1,5 juta kan lebih terjangkau. Dengan catatan kita berikan informasi sesuai apa yang kita ternak, materinya di kandang. Insya Allah tetap di tempat pelanggan, walaupun beli ayam umur 3 bulan, nanti hasilnya tetap sama kawan-kawan. Yang diperhatikan yang jelas, satu, pola makannya yang bagus, dua, pola rawatannya seperti di kandang Prabu Farm. Jadi pembesaran itu full umbar, jangan di box. Itu rata-rata ya 85% lah, sesuai dengan apa yang kita ceritakan. Walaupun beli di umuran 3 bulan. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kita cari mitra ternak juga yang kredibilitasnya bisa dipercaya. Materinya yang kita berikan itu ya dikawinkan itu. Jangan nanti kejar target asal, karena saya kan prinsipnya ya permintaan di Prabu Farm itu banyak sekali kawan-kawan. Jadi ya bukan saya sombong, bukan saya pamer, tapi permintaan pelanggan itu banyak yang belum tercover karena ayamnya kurang. Jadi saya pemasaran itu cukup lancar. Saya ambil di mitra ternak, saya ambil lah. Mungkin mitra ternak karena istilahnya ya gampang gitu loh. Karena terlalu gampang saya ngambil, terlalu banyak, berapapun saya ambil ayam itu dari kandang 30, 50 sekali pengambilan itu seperti itu anak ayam umur 3 bulan. Jadi asal ayam terus disetorkan ke saya, ya saya yang klenger kalau seperti itu. Nanti pemasaran saya yang hancur. Nah, itu saya stop yang seperti itu. Jadi kita ganti lagi. Jadi tidak mudah ya kawan-kawan cari mitra ternak itu yang mampu dan juga bisa dipercaya. Mampu dalam hal merawat ayamnya, bisa dipercaya dalam hal kejujurannya, seperti itu kawan-kawan. Jadi kita benar-benar pilih-pilih ya kawan-kawan. Kalau memang dalam hal kemampuan bisalah kita istilahnya kita bimbing, kita arahkan. Cuma masalah kejujuran ini yang lebih berat. Karena jujur itu karakter ya kawan-kawan. Tidak bisa kita rubah. Kalau memang orangnya tidak jujur ya gimana lagi, udah gak bisa dia. Yang utama itu kejujuran yang saya pilih seperti itu. Jadi walaupun mungkin kemampuannya mungkin belum terbiasa piara ayam, tapi kalau ada keinginan yang kuat, ada kemauan, kita bimbing, insya Allah hasilnya juga tetap bagus. Tapi kalau udah nggak jujur, udah nggak bisa itu dibimbing karena udah karakter ya kawan-kawan. Jadi seperti itu saya sampaikan pada kawan-kawan sehobi. Jadi kita bermitra itu kita pilih-pilih. Satu, mitra ternaknya kita milih. Yang kedua, yang lokasinya di sekitaran Magelang atau dekat dengan lokasi saya. Jadi saya bisa kontrol, saya bisa cek kualitasnya, saya bisa mengarahkan, saya bisa membimbing seperti itu. Karena tidak mudah untuk mencetak ayam yang berkualitas kalau cuma asal-asalan seperti itu ya kawan-kawan. Jadi bukan asal ayam terus bermitra, saya kasih indukannya, asal diternak, asal kasih makan, terus nanti pasti saya ambil, seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi ada standarisasi yang kita terapkan sesuai di kandang Prabu Farm seperti itu kawan-kawan. Jadi mohon maaf kawan-kawan yang istilahnya banyak yang pengen bermitra di Prabu Farm, ya mungkin ke depannya, tapi jauh ya, masih jauh sekali. Kalau kita manajemennya sudah semakin baik, nanti kemungkinan bisa lah kita buat nanti di kelanjutannya untuk di kawan-kawan di luar kota atau di luar pulau. Cuma tidak untuk 1 bulan atau 1 tahun ke depan, bukan. Masih jauh sekali kawan-kawan. Saya untuk manajemen manajerialnya di Magelang ini aja saya udah cukup pusing kawan-kawan, karena tidak mudah ya. Jadi kalau saya kelolanya belum bisa fokus di ayam aja. Jadi nanti mungkin ke depannya kalau saya memang udah tidak memikirkan pekerjaan yang lain, saya bisa totalitas di ayam di situ, dan saya benar-benar sudah kelola di manajerial, stoknya udah bagus, terus pembesarannya udah bagus, sudah lancar, saya totalitas di manajerial, insya Allah nanti tetap bisa. Cuma sekarang kan ya dapat dibilang saya masih merintis ya kawan-kawan. Saya belum, Prabu Farm ini belum terlalu besar lah untuk manajemennya, belum begitu kokoh, jadi masih belajar. Masih banyak kesalahan, masih banyak perlu koreksi untuk menyempurnakannya, seperti itu kawan-kawan.
Jadi terima kasih bagi yang sudah menonton, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi mohon maaf yang luar kota jangan tergiur dulu untuk jadi mitra Prabu Farm, karena kita memang belum buka kesempatan untuk kawan-kawan yang di luar kota, apalagi di luar pulau. Itu kita sudah sampaikan tadi kendalanya di mana. Jadi mohon maaf dan semoga bisa dimengerti. Seperti itu ya kawan-kawan. Cukup sekian dulu untuk konten kali ini. Durasinya sudah terlalu panjang, 20 menit. Semoga bermanfaat, memberikan informasi tentang mitra ternak di Prabu Farm. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.